Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Perkenalkan, saya Nadatul Fajri dengan NIM 2114010153. Saya dari kelas PAID, mahasiswi semester 1 dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia dalam mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Ibu Wahyu Liliuzen, SEMPD. Pada materi pembelajaran ini memiliki tujuan pembelajaran, di mana peserta didik harus mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban asasi manusia yang pertama dalam nilai dasar Pancasila, yang kedua dalam nilai instrumental Pancasila, dan yang ketiga dalam nilai praksis Pancasila. Untuk lebih lengkapnya, mari kita sama-sama simak video materi selanjutnya. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai Pancasila. Nilai dasar Pancasila. Nilai dasar Pancasila berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dasar dalam Pancasila ini bersifat universal atau umum, atau tidak untuk golongan, etnis, agama, atau suku tertentu. Sehingga dalam nilai dasar ini terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Mari kita lihat hubungan hak dan kewajiban asasi manusia dengan nilai dasar Pancasila pada setiap silanya. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa ini mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai ini, mengartikan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius atau beragama, bukan bangsa yang ateis atau tidak bertuhan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa juga memiliki arti adanya jaminan atas hak kebebasan memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ini mengandung makna bahwa setiap manusia dituntut untuk adil dengan sesama. Nilai ini didasarkan pada kesadaran bahwa manusia adalah sederajat. Setiap warga negara ditempatkan pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga yaitu dalam nilai persatuan Indonesia. Nilai persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Kehidupan yang demokratis tersebut dapat terwujud jika terpenuhnya hak asasi manusia seperti hak untuk mengemukakan pendapat, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk menduduki jabatan, dan hak untuk berkumpul dan berserikat. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan sosial mengandung makna bahwa setiap warga negara berhak menikmati kehidupan yang layak dan terhormat.
Maka dari itu, setiap warga negara memiliki hak milik perorangan, hak mendapatkan pekerjaan, fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Berikutnya yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental Pancasila merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang sifatnya lebih khusus. Pada umumnya, nilai instrumental ini dijabarkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan konstitusional seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sampai dengan peraturan daerah. Hak dan kewajiban asasi manusia juga dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia diantaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu dalam hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dari pasal 28A sampai pasal 28G. Selain dalam Undang-Undang Dasar 1945, terdapat peraturan lain yang mengatur hak asasi manusia. Antara lain yaitu Ketetapan MPR. Ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Adapun ketentuan dalam Undang-Undang Organik, di mana Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Adapun juga peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Ada juga keputusan presiden dan peraturan pemerintah. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Nilai praksis Pancasila. Nilai praksis Pancasila merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental yang bersifat nyata dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan serta perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman, iptek, serta aspirasi masyarakat. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Beberapa sikap positif yang dapat ditunjukkan warga negara sebagai bentuk implementasi nilai dasar dan nilai instrumental Pancasila sebagai berikut. Nah, dalam Pancasila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dalam hak asasi manusia yang pertama menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Yang kedua, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Dalam sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, sikap yang harus ditunjukkan yaitu mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, tenggang rasa kepada orang lain. Yang keempat, tidak semena-mena kepada orang lain. Dalam sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, sikap yang ditunjukkan yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Dalam sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Sikap yang ditunjukkan yaitu yang pertama mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, yang kedua tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, yang ketiga mengutamakan masyarakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan sesama, yang keempat menerima melaksanakan setiap keputusan musyawarah, yang kelima mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan yang terakhir yaitu dalam nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap yang ditunjukkan dalam nilai Pancasila yang kelima ini ialah yang pertama menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang kedua menghormati hak orang lain, yang ketiga suka memberi pertolongan kepada orang lain, yang keempat menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, yang kelima mengambil sikap menjauhi sikap boros dan gaya hidup mewah. Nah, itu dia materi pembelajaran kita di dalam video pembelajaran kali ini. Untuk teman-teman yang suka dengan video pembelajaran ini, boleh dikasih like-nya. Dan untuk yang tidak suka dengan video ini, boleh dikasih dislike-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.